Saatnya istirahat. It's time to have break. Baik teman-teman, diskusi sebaiknya segera dimulai ya. Oke teman-teman, apakah di antara kalian sudah ada yang mencari sumber data banyaknya orang yang terserang virus dalam beberapa hari terdekat? Belum Joko, karena dari beberapa blog mengungkapkan data yang berbeda-beda. Kemarin aku iseng-iseng mencari berita, tetapi pada pemberitaannya hanya mencantumkan seperti ini. Ilyas, maksudnya apa itu? Aku nggak tahu, Doni. Bagaimana kalau Mayang? Kamu tahu nggak? Aku juga nggak tahu Ilyas. Bagaimana kalau Rinda? Kamu tahu nggak, Ndak? Kalau aku juga nggak tahu, Mayang. Kalau kamu, Joko? Kayaknya... A few moments later. Aku juga nggak tahu deh. Ya, kirain tahu. Halo sahabat matematika, bagaimana cara kita menemukan pusat massa, tekanan pada balok suatu konstruksi, kekuatan yang diberikan oleh motor, dan jarak yang ditempuh oleh roket atau bahkan menyelesaikan permasalahan yang dialami Joko dan teman-teman. Nah, sahabat matematika bisa memanfaatkan salah satu bidang kajian matematika yaitu kalkulus. Di dalam kalkulus tersebut, salah satunya ada integral loh. Tentunya, di dalam integral terdapat banyak sekali permasalahan. Namun, kali ini kita hanya akan membahas tentang integral tak tentu. Sahabat matematika, tujuan kita mempelajari integral tak tentu agar dapat memperhitungkan masalah yang dialami Joko dan teman-temannya, atau jarak yang ditempuh oleh roket, atau permasalahan matematika yang lain dengan lebih aman, akurat, dan mudah. Nah, sebelumnya tentunya sahabat matematika sudah mengetahui bahwa di dunia ini pasti ada kebalikan. Sama halnya dengan matematika, di dalam materinya ada kebalikannya loh. Contoh, kebalikan dari penjumlahan itu pengurangan, kebalikan dari perkalian itu pembagian, pangkat kebalikannya akar, dan kebalikan dari turunan itu adalah integral. Semisal kita punya fx, jika diturunkan menjadi f aksen x. Nah, kalau kebalikan dari f aksen x kita integralkan sehingga hasilnya adalah fx. Selanjutnya, notasi dari integral tak tentu atau dalam hal ini integralnya tidak memiliki batas atas maupun bawah, yaitu sebagai berikut. Integral fx dx sama dengan fx plus c. Ingat ya, bahwa tanda ini merupakan integral. Selanjutnya, sahabat matematika bisa memahami formula dasar integral tak tentu, yaitu ketika kita punya integral ax pangkat n dx, bagaimana ya cara kita mengintegralkannya? Gampang, koefisien a dibagi dengan n plus 1 dan selanjutnya pangkat variabelnya yaitu dari n menjadi n plus 1 dan jangan lupa plus c, sehingga integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 dikalikan x pangkat n plus 1 plus c. Contohnya, kita ingin tahu nilai fx. Jika f aksen x sama dengan x dan f0 sama dengan 2, maka dapat dicari dengan fx sama dengan integral f aksen x dx. Selanjutnya, fx sama dengan integral x dx. Fx sama dengan 1 per 1 tambah 1 dikalikan x pangkat 1 tambah 1 plus c. Fx sama dengan 1 per 2 dikalikan x pangkat 2 plus c. Selanjutnya, ketika f0 sama dengan 2 dapat disubstitusikan, diperoleh f0 sama dengan
1/2 dikalikan 0 pangkat 2 ditambah C sama dengan 2. F0 sama dengan C sama dengan 2. Sehingga Fx sama dengan 1/2 kalikan X pangkat 2 plus 2. Dari sini paham ya? Untuk lebih memahami materi integral tak tentu, coba pecahkan teka-teki gambar ini yang merupakan nama matematikawan penemu kalkulus. Caranya dengan menghitung fx jika f aksen x sama dengan 2x dan f0 sama dengan 4 dan 4 di sini mewakilkan huruf apa di dalam abjad atau urutan keempat huruf abjad itu apa? Oh, ternyata D. Maka untuk kolom ke-9 berisi huruf D. Untuk kolom ketiga dan keempat, coba cari untuk X sama dengan 4. Selanjutnya, untuk kolom ke-8, coba cari untuk X sama dengan 1. Selamat mencoba! Selanjutnya, agar sahabat matematika lebih memahami materi ini, sahabat matematika bisa mencoba membuat sendiri kata yang bebas namun baik dan sopan ya, yang setiap pengambilan hurufnya itu didasarkan pada perhitungan integral tak tentu seperti penjelasan sebelumnya. Misal, kata matematika atau yang lainnya ya. Selamat belajar dan mencoba! Nah, sahabat matematika, jangan khawatir ya. Untuk mempermudah dalam perhitungan, sahabat matematika bisa menggunakan alat peraga berikut ini ya. Litu, lingkaran integral tak tentu. Nah, untuk membuat alat peraga litu, sahabat matematika bisa menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut ya. Ada mika bening, kertas HVS, penggaris dan busur derajat, sticky note, gunting atau cutter, dan pushpin, ada spidol, pensil, ada double tip, dan uang koin. Styrofoam itu bisa menjadi pilihan teman-teman ya. Selanjutnya, sahabat matematika bisa meniru cara pembuatan litu sebagai berikut. Yang pertama, buat lingkaran besar dengan diameter 35 cm dan lingkaran sedang dengan diameter 30 cm pada mika ya teman-teman. Selanjutnya, buat lingkaran kecil pada kertas berwarna orange menggunakan uang koin berjumlah 24 lingkaran. Tulis angka 1 sampai 11 ditambahkan huruf N dan angka 1 sampai 11 ditambah huruf A. Kemudian, gunting lingkaran tersebut. Selanjutnya, buat lingkaran kecil pada kertas berwarna merah dengan jumlah 36 lingkaran, kemudian tulis angka 1 sampai 11 ditambah huruf A, serta tulis angka 2 sampai 12 dan N ditambah 1, kemudian gunting lingkaran tersebut. Lalu, buat tanda pada bagian tengah lingkaran dan bagian pinggir lingkaran dengan spidol yang masing-masing 12 tanda. Selanjutnya, tempelkan double tip pada lingkaran yang telah diberikan tanda. Kemudian, tempelkan bulatan kecil orange ke dalam lingkaran berdiameter 35 cm. Kemudian, tempelkan pula bulatan kecil berwarna merah sebanyak 12 bulatan, yaitu 2-12 dan N ditambah 1. Tempelkan pula bulatan berwarna merah dan orange di lingkaran yang berdiameter 30 cm yang terdiri dari 12 bulatan dimulai dari angka 1 sampai 11 dan huruf A. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, buat lingkaran dengan kertas putih dengan diameter 25 cm dan gunting lingkaran tersebut sesuai dengan garis sketsanya ya. Kemudian, tulis rumus atau formula integral tak tentu yang telah ditentukan di awal. Ini akan menjawab soal integral yang akan kita cari nanti. Kemudian, buat ruang kosong pada 3 tempat. Yang pertama, A, yaitu nilai koefisien variabel X. Yang kedua, N ditambah 1 yang merupakan penyebut. Dan yang ketiga adalah N ditambah 1 yang merupakan pangkat variabel X.
Lalu, satukan ketiga lingkaran dimulai dari lingkaran yang berdiameter 35 cm, lalu dilanjutkan dengan lingkaran berdiameter 30 cm, dan yang di paling atas merupakan lingkaran yang berdiameter 25 cm. Dan yang terakhir, berikan pushpin atau baut atau paku, ya terserah ya, terserah kalian seadanya. Yang penting dapat menyatukan ketiga lingkaran tersebut agar lebih kokoh dan dapat diputar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ya cara kita menggunakan litu. Pertama, tulis soal pada papan yang telah disediakan. Selanjutnya, putar lingkaran besar sehingga panah menunjukkan pangkat dari soal. Nah, selanjutnya, putar lingkaran sedang sehingga panah menunjukkan koefisien variabel dari soal. Nah, yang terakhir, lihat hasil dari soal yang diberikan pada lingkaran yang paling atas atau lingkaran yang paling kecil. Agar lebih memahami, langsung saja kita coba ya teman-teman. Contoh, kita ingin mengetahui hasil integral dari integral 3x pangkat 4 dx. Pertama, tulis soal pada papan soal yang telah disediakan. Selanjutnya, putar lingkaran besar sehingga panah menunjukkan pangkat dari soal. Pangkat dari soal tersebut 4, maka kita putar lingkaran besar sampai menuju angka 4. Selanjutnya, putar lingkaran sedang sehingga panah menunjukkan koefisien variabel dari soal. Koefisien dari soal tersebut adalah 3, maka kita akan memutar lingkaran sedang sampai menuju angka 3. Lalu, kita bisa melihat hasil dari soal yang diberikan pada lingkaran kecil, yaitu 3 dikalikan 1/5 x pangkat 5 plus c, atau 3/5 x pangkat 5 plus c. Sekian materi yang dapat disampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa, rajin berlatih, rajin belajar, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih dan sampai jumpa pada video di materi yang lainnya. Bye! Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku ya